Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bertemu dengan saya Rediansah, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Darut Tauhid Bandung, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Insyaallah dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan salah satu tugas dari mata kuliah fikih muamalah akad jual beli ya. Tugasnya berjudul dua jual beli dalam satu akad. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih ya, jazakumullah khair kepada dosen mata kuliah fikih muamalah yaitu Bapak Asep Dadang Hidayat ya. Mudah-mudahan ilmu yang beliau berikan dan sampaikan kepada kami menjadi amal jariah untuk beliau insyaallah. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan salah satu materi yang berjudul dua jual beli dalam satu akad. Latar belakang. Dalam kajian fikih istilah multi akad dikenal dengan al-uqud al-murakabah yang dalam bahasa Inggrisnya disebut hybrid contract atau suatu kontrak yang menghimpun beberapa kontrak dalam suatu kontrak ya, dalam satu kontrak. Misalnya dalam transaksi kartu kredit syariah terdapat 3 akad yaitu qard, ijarah, dan kafalah. Dalam obligasi syariah paling tidak menggunakan akad mudharabah dan wakalah. Termasuk multi akad yang digunakan dalam kegiatan bisnis, lembaga keuangan atau pembiayaan syariah. Multi dalam bahasa berarti banyak, lebih dari satu dalam berlipat ganda. Multi akad dalam bahasa Indonesia berarti akad berganda atau akad yang banyak, lebih dari satu. Atau dengan kata lain suatu kontrak atau akad yang menghimpun beberapa kontrak akad dalam satu kontrak akad. Jual beli dan syafaqah. Dalam menjelaskan konsep larangan dua jual beli dalam satu jual beli terdapat 2 istilah teknis yang saling berkaitan, yaitu konsep jual beli al-ba'i dan konsep al-safa yang secara harfiah berarti memukul suatu tangan kepada tangan pihak lain. Dari segi teks matan hadis terdapat 2 bentuk larangan antara lain dua jual beli dalam satu jual beli, bai'atani fiha wahida, 2 safaqah dalam satu safaqah, safaqatani fi safaqah wahida. Jual beli dan safaqah. Larangan adanya 2 jual beli dalam satu jual beli berdasarkan hadis riwayat dari Abu Hurairah, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW melarang 2 jual beli dalam satu jual beli. Dalam riwayat lain, siapa saja yang melakukan 2 jual beli dalam satu jual beli, maka ia akan memperoleh hak yang paling rendah atau paling kecil atau riba. Dari Ibnu Mas'ud, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW melarang adanya 2 safaqah dalam satu safaqah. Kata safaqah seakar dengan kata al-saf, secara bahasa memukulkan tangan, yaitu memukulkan suatu tangan pada tangan yang lain atau pada tangan orang lain ketika melakukan jual beli. Hubungan antara safaqah dan ba'i, jual beli ya, terlihat berbeda maksud dari segi cakupan, yaitu Kamal Ibnu Hammam menjelaskan bahwa ba'i merupakan bagian dari safaqah. Al-Sarkasi berpendapat bahwa safaqah merupakan bagian dari jual beli. Perawi hadis tentang safaqatain fi safaqah menjelaskan bahwa yang dimaksud hadis tersebut adalah jual beli dengan 2 harga, harga tangguh dan harga tunai, tanpa disepakati salah satu dari 2 harga tersebut. Penafsiran yang dikemukakan oleh Simak tersebut tersetujui oleh Ahmad al-Syafi'i dan Abu Ubaid al-Qasim Ibnu Salam. Hubungan antara safaqah dan ba'i atau jual beli. Dari uraian tersebut kiranya dapat dipahami bahwa para ahli fikih berbeda pendapat tentang maksud safaqatain fi safaqah dan hubungannya dengan ba'i'atain fi ba'i'ah, yaitu ulama pada umumnya berpendapat bahwa safaqah sama dengan ba'i.
Ya, ulama mazhab Hanafi berpendapat cakupan salqoh lebih luas dari cakupan jual beli. Al-Sarkasi berpendapat bahwa safaqah merupakan bagian dari jual beli, yaitu akad jual beli yang sudah mempunyai kekuatan hukum lazim, sudah tidak ada hak khiyar. Dua jual beli dalam satu jual beli, al-bai'atani fi bai'ah. Terdapat dua istilah dalam hal dua transaksi dalam satu jual, yaitu bai'atani fi bai'ah, dua transaksi dalam satu jual beli, dan safaqatain fi safgah wahidah. Secara bahasa, kata safaqah berarti memukul, menolak, dan memejamkan mata. Ada juga yang menjelaskan bahwa arti safaqah secara bahasa adalah tepuk tangan, sebagai tanda setujunya pihak yang menepuk tangan atas tawaran pihak lain dalam melakukan jual beli. Jual beli dengan dua harga, tunai dan tangguh. Imam Ta'awuz, Imam Sauri, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ishaq, dan Imam Qotabi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan dua jual beli dalam satu jual beli, bai'atani fi bai'ah, adalah penjualan barang dengan dua harga, di mana dua belah pihak, penjual dan pembeli, berpisah sebelum menentukan atau menyepakati harga mana yang dipilih. Imam Al-Tirmizi menjelaskan bahwa para ahli ilmu syariah memahami arti dua jual beli. Dalam satu jual beli, bai'atani fi bai'ah adalah penjualan barang dengan dua harga. Pembeli menyatakan setuju atas tawaran tersebut tanpa menentukan harga yang dipilih, harga tunai atau harga tangguh. Jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli dengan dua harga tanpa menentukan salah satu harga yang disepakati merupakan jual beli yang dilarang karena termasuk gharar. Jual beli dua harga, uang dan barang. Imam Malik dalam kitab Al-Mutawatta menjelaskan bahwa yang dimaksud dua jual beli dalam satu jual beli adalah seseorang menawarkan untuk membeli barang dan berjanji akan membayarnya secara tunai dengan harga 1 dinar atau akan membayarnya secara tangguh dengan kambing. Pemilik barang menyetujuinya tanpa menentukan harga mana yang dipilih. Ilat larangan jual beli bentuk tersebut, bagaimana dikemukakan oleh Ibnu Al-Arabi, adalah karena dalam jual beli tersebut terdapat gharar, sebab penjual tidak mengetahui harga atas barang yang dijualnya. 1 dinar tunai ataukah seekor kambing tertentu yang akan dibayar secara tangguh. Jual beli mu'alaq. Ulama mazhab Hanbali, Hanafi, dan Imam Syafi'i dalam kaul lain berpendapat bahwa yang dimaksud dua jual beli dalam satu jual beli adalah jual beli mu'alaq, yaitu seseorang bersedia menjual barang miliknya, misalnya rumah tinggal, dengan syarat pembelian rumah tersebut bersedia menjual sawahnya. Dengan syarat pembeli rumah tersebut bersedia menjual sawahnya kepada penjual rumah, maka disepakatilah jual beli dua barang tanpa diketahui harga masing-masing barangnya. Dua jual beli yang tidak ditegaskan salah satunya. Ibnu Arabi dari kalangan Malikiyah menjelaskan bahwa yang dimaksud dua jual beli dalam satu jual beli adalah seseorang menawarkan dua barang dengan dua harga yang berbeda, namun yang jadi dibeli dari dua barang tersebut hanya salah satu jual beli, dan tidak ditegaskan barang dan harga manakah yang jadi dibeli. Menurut Al-Baji, maksud dua jual beli dalam satu jual beli sebagai akad jual beli yang mengandung dua jual beli, namun yang jadi dilaksanakan sebagai akad yang mengikat hanyalah satu akad jual beli. Kesepakatan jual beli yang tidak menentukan musman secara pasti serta harga yang tidak pasti termasuk jual beli yang dilarang karena gharar atau tidak jelas. Selain itu, alasan ilat larangan jual beli bentuk ini menurut ulama mazhab Maliki adalah san al-zariyah al-mujibah li al-riba, menutup pintu yang dapat membawa pada riba.
Dua jual beli dengan pertukaran saman. Ibnu Qodamah dalam kitab Al-Mughi menjelaskan bahwa di antara maksud dua jual beli dalam satu jual beli dapat dijelaskan dari segi harga saman. Misalnya seseorang melakukan akad jual beli dengan pihak lain dengan gambaran berikut. Dua pihak sepakat melakukan jual beli kendaraan dengan harga 150 juta rupiah dengan syarat pembayarannya menggunakan mata uang dolar Amerika sebesar 15 US dollar 2 bulan berikutnya. Dua jual beli paralel. Al-Baji dalam kitab Al-Muttaqo menjelaskan bahwa di antara maksud dua jual beli dalam satu jual beli adalah jual beli melalui skema pesanan. Dua jual beli secara paralel berikut adalah gambarannya. Seseorang berkata kepada orang lain, "Belikan untuk saya sebuah barang, misalnya kendaraan, secara tunai dan jualah kendaraan itu kepada saya secara tangguh." Dalam gambaran tersebut terdapat dua kesepakatan jual beli, yaitu kesepakatan yang pertama, kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk membeli sebuah barang kepada pihak lain, pihak ketiga secara tunai. Dua, kesepakatan penjual dan pembeli yang berupa akad jual beli atas sebuah kendaraan yang pembayarannya dilakukan secara tangguh. Kesimpulan, dua jual beli dalam satu jual beli begitu ragam. Secara umum dapat diringkaskan sebagai berikut. Yang pertama, jual beli dengan dua harga saman, harga tunai dan harga tangguh. Dua, jual beli dengan dua harga saman, harga uang dan harga barang. Ketiga, jual beli dua barang musman matsmun tanpa kesepakatan harga saman. Empat, dua kali jual beli atas barang musman yang sama karena dipersyaratkan pada jual beli pertama, dikenal dengan bai al-inah. Jual beli dua barang musmanain dengan dua harga samanain tanpa kesepakatan saman yang dipilih. 6. Jual beli atau satu barang musman yang dibayar dengan harga suman yang dipertukarkan dengan suatu yang lain, mirip dengan konsep bad al-dain ila al-madin. 7. Dua jual beli secara paralel atas barang sama terlarang karena termasuk ba'ima laisa indak. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman semua. Itu yang dapat saya sampaikan dan saya paparkan terkait materi dua jual beli dalam satu akad, insyaallah. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kepada Allah mohon ampun. Ya, mudah-mudahan bisa kita sama-sama ambil ilmunya, insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.